anak-anak ibu semuanya? Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Kalau saya perhatikan wajahnya udah Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Ibu. Malam ini malam minggu, Bu. ya, weekend ya gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ada sebagian yang masih lelah, saya lihat. Karena sudah belajar dari tadi pagi gitu ya. Kebetulan ini udah jam 11. Mungkin kapanlah pulang. Udah ke situ pikirannya, apalagi ini weekend gitu kan. Nah, jadi hari ini kita bahas materi yang baru, selanjutan dari materi kita yang kemarin gitu ya, itu mengenai materi program linier di materi terakhir, nilai optimum. Baik, anak-anak ibu semua, coba keluarkan bukunya, udah udah dipersiapkan semua yang ibu minta kemarin, dan pastikan kalian sudah masuk ke dalam classroom kita, classroom kelas. Terus materinya juga sudah ada ibu bagikan di classroom kelas ya. Mungkin kalau misalnya dilihat aja dulu classroom kelasnya, sudah ada saya bagikan di situ. Nah, anak-anak ibu semua, hari ini seperti pembelajaran sebelumnya juga kita memakai presentasi ya. Jadi kita bagi diskusi pakai diskusi kelompok yang kemarin juga kita gunakan. Silakan dibentuk kelompoknya, silakan dibentuk kelompoknya nanti berdasarkan link yang ibu kirim ya. Kelompoknya kan sudah saya bagi di WhatsApp, sudah saya kirimkan nama-nama kelompoknya. Mohon maaf ya, hari ini agak lama jaringannya, dan ibu juga terbentur di masalah jaringan. Saya anak ibu sudah mengalami masalah jaringan Jadi ini ibu presentasikan, ibu apakan dulu presentasi ibu yang saya sudah buat. Sama-sama kita menunggu ya, karena jaringan ibu juga kurang baik. Sambil menunggu keluar presentasinya di layar kita, bolehlah agak dipersiapkan dirinya. Kita mulai pembelajaran kita ini dulu dengan berdoa ya. Berdoanya coba dipimpin oleh Agus Saleh mungkin ya. Coba bisa kamu memimpin doanya, minta tolong dulu Ibu, coba pimpin dari situ dulu. Iya, baik Bu. Ya, seluruhnya siap gerak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Ibu Guru kita, beri salam. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat siang, Bu. Ya, selamat pagi menjelang siang ya. Semangatnya tetap semangat pagi walaupun hari sudah menjelang siang. Ya. Oke, jadi terima kasih ya Agus ya sudah memimpin doa kita hari ini. Sekali lagi Bu tanya, semuanya sehat ini kan? Ada yang sakit nggak kira-kira? Gak ada, Bu. Sakit hati, Bu. Enak badan, Bu. Enak badan ya. Sakit hati, Bu. Oke. Selamat sakit hati. Oke, baik. Sambil menunggu ini sepertinya memang jaringannya kurang memadai. Masih saya buka di sini presentasi ya untuk yang saya tampilkan. Ibu absen dulu lah ya satu persatu. Sebenarnya walaupun walaupun sudah ada atau nggak perlu saya absen, saya kirim link aja ya, kan kita daring ini ya, link apanya saya kirimkan, link absennya saya kirim dari chat. Coba dibuka nanti chatnya, di situ sudah ada saya tampilkan nanti untuk pengisian absen. Sebentar saya kirimkan link absennya. Jadi link absennya ini anak-anak ibu sudah ibu lengkapi dengan add-on. Jadi add-on itu nanti ada time-nya ya. Kalau misalnya kamu mengisinya
udah nggak sesuai waktu, maka kamu nggak bisa masuk gitu, karena sudah saya setting waktunya sampai kita pembelajaran hari ini berakhir pukul 13.00 nantinya. Untuk pembelajaran sampai pulang, pembelajaran pulang sekolah kan pukul 13.00, tapi kita untuk matematika wajib ini kan hanya 2 JP. Jadi ini sudah saya kirimkan linknya di chat. Oh sorry, itu bukan link bukan link absen, tapi link Google Meet. Sorry, untuk absennya saya kirim lagi. Itu nanti juga link Google Meet-nya kita gunakan pada saat kita akan melakukan diskusi. Ini ada link absennya saya kirim. Silakan diisi nanti. Waktu yang kita tentukan. Nah baik. Kita sambil mengisi absen kamu ya, bisa diperhatikan juga kalian ibu presentasikan materi kita hari ini tentang program linier menentukan nilai optimum. Apa udah nampak di apa kita masing-masing, di layar kita masing-masing? Nampak, Bu. Hampir Bu, Pak Bu, tapi agak lelet Bu. Iya, memang agak payah jaringan ini. Mungkin dia sudah lelah mau weekend juga sama seperti kita. Kita agak sabar menunggu ya, sambil diisi link absennya ya, takutnya lupa. Jadi yang berhak mengisi absen itu hanya yang masuk di di pertemuan kita ini, karena kan hanya saya kirimkan di Google Meet itu absennya. Nah baik. Jadi perhatikan ini sepertinya sudah tampil, tapi masih kemudian. Nah ini dia kendalanya ya, kalau kita belajar online jaringan harus lancar. Sudah diisi absennya anak-anak ibu semua? Saya sudah Bu. Mantap. Yang lain bagaimana? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Mantap. Sudah, Bu. Kemudian saya ingatkan kembali, di atas tadi ada saya kirim link untuk Google Meet kita ya, itu link Google Meet untuk kelas besar. Nanti ada saya bagikan lagi link Google Meet kelompok-kelompok kecil ya, berdasarkan yang sudah ibu bagi kelompok kalian di WhatsApp. Ada 4 kelompok ya, nanti setelah saya selesai presentasi akan saya bagikan linknya dari Google Chat juga. Lama kan seperti ini. Lambat jaringan. Nah, baik. Jadi ini materi kita hari ini adalah program linier ya, seperti yang dikatakan tadi, menentukan nilai optimum. Di sini nanti indikator yang akan kita capai itu adalah yang pertama, mampu menganalisis permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linier ya. Kemudian yang kedua, mampu menyusun model permasalahan kontekstual dengan materi program linier. Kemudian yang ketiga, mampu menentukan nilai optimum dari permasalahan program linier dengan metode uji titik pojok. Jadi uji titik ini metodenya ini sebenarnya ada 2 nanti, metode uji titik pojok dengan metode garis selidik. Nah, untuk metode garis selidiknya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, jadi tujuan pembelajarannya kita hari ini, pastikan setelah mempelajari materi ini, kamu semua
nanti bisa menganalisis kalau misalnya ada masalah program linear, bisa menganalisis dengan baik, kemudian nanti mampu untuk mengambil kesimpulan atau keputusan gitu ya, karena seperti yang kemarin sudah ada dijelaskan, materi program linear ini kan berhubungan dengan masalah kontekstual yang kita hadapi sehari-hari gitu ya. Jadi saya harapkan setelah kita mempelajari ini, kita mampu mengambil keputusan gitu. Nah, yuk, karena ini kan sudah jam jam genting, kalau saya menyebutnya jam genting ya. Jadi kita buat kesepakatan belajar di sini. Saya harapkan nanti pada saat diskusi terlibat aktif dalam pembelajaran, karena juga itu nanti bisa saya pantau dari sini lewat lewat Google Meet-nya gitu. Kemudian yang kedua, mengungkapkan pertanyaan secara bergantian. Jadi anak-anak itu semua kita di sini membiasakan budaya antri ya. Nanti saya unjuk dulu baru. Kemudian yang ketiga, kalau ada nanti gangguan jaringan, silakan menuliskan di kolom chat ya, biar ibu juga tahu. Nanti saya ibarat kayak mencariin anak yang hilang gitu. Ini kemana nih kok nggak muncul gitu. Jadi saya harapkan ini terbuka nanti, kita saling dibuatkan di kolom chat misalnya maupun sebagainya. Nah, untuk biar kita semangat dalam melakukan pembelajaran ini, saya ajak dulu anak-anak ini semua menyanyikan lagu nasional ya. Masih ingat ya lagu Maju Tak Gentar? Boleh kita nyanyikan bersama-sama ya. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Maju Tak Gentar membela yang benar. Maju Tak Gentar Kaki kita serang, maju serentak, mengusir penyerang, maju serentak, tentu kita menang. Bergerak serentak, tak gentar menyerang, majulah menang, maju tak gentar, membela yang benar, maju tak gentar, kita diserang, maju serentak, mengusir penyerang, maju serentak, tentu kita menang. Bergerak serentak, menerkam terjang, tak gentar menyerang, majulah menang. Ya, mantap ya. Pak Antar sepertinya sangat bersemangat untuk menyanyikan lagu ini. Kemudian di sini nanti karena kita berdiskusi, saya harapkan kalian saling bekerja sama untuk melakukan diskusi ini dengan baik, gitu ya. Silakan kembali video motivasi agar kita bersemangat untuk berdiskusi, ya. Nah, video motivasi ini saya harapkan coba kira-kira apa nanti yang bisa kita ambil dari video ini gitu. Motivasi apa yang bisa kita ambil gitu ya. Saya pikir kita kan sudah sama-sama dewasa untuk menyikapi, mengambil karakter apa yang bisa kita teladani dari video ini. Sama-sama kita perhatikan ya. Di situ ada penguin, di bongkahan es ya, bongkahan es. Nah, mereka mau dikejar seekor ikan yang sangat besar. Nah, mereka bekerja sama gitu. Nah, kemudian yang kedua kita lihat ada semut. Semut ini kan kalau jalan beriringan, ini bisa juga sebagai motivasi buat kita. Ya, nah mau ditarik satu orang, yang lain nggak terima. Ayo, mari, kata mereka kan. Nah, apa yang terjadi? Nah, akhirnya masuk ke hidungnya, tumbang, gitu ya. Ini kekuatan tim kerjasama yang sangat luar biasa yang bisa kita contoh.
Oke, kemudian di sini ada burung ya, kemudian ada kepiting. Nah, lihat dia mau terjun bebas, mau menangkap, dipanggil kawan-kawannya, ayo, 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 sini, sini, sini. Gitu. Oke, tumbang ya. Akhirnya burung tersebut tinggal dipanggang. Nah, jadi bersama nanti kita menghadapi masalah yang akan Ibu buatkan di LKPD, sama-sama kita memecahkan masalah tersebut. Baik ya. Nah, saya rasa sudah bersemangat. Apakah ada yang masih ngantuk di sini? Boleh bersuara dulu, biar Ibu tahu. Saya, Bu. Oke, silakan Bu Diani. Ya, masih ngantuk, Bu. Masih ngantuk. Mungkin tadi malam begadang kali ya. Iya, Bu. Soalnya semalam belum tidur, lembur. Oh iya, iya. Jadi kira-kira masih kuat untuk melanjutkan perjuangan Diperkuatkan saja, Bu. kita mempelajari saya. Yang lain gimana? Bisa kita lanjut? Lanjut, Bu. Gas, Bu. Gas. Gas Lanjut, terus, Bu. Bu. Ya, kita gas. Nah, baik. Inilah tadi yang kita katakan tadi. Saya motivasi dulu, baru kita selesaikan masalah yang berkaitan dengan materi program linier. Gitu ya. Jadi di sini sama-sama kita lihat, Pardo ingin membantu ayahnya meningkatkan hasil pertanian dari ladang yang mereka kelola. Jadi ladang tersebut ada 10 hektar ya. Karena keterbatasan sumber daya yang ada, petani harus menentukan berapa bagian yang akan ditanami padi dan berapa bagian yang harus ditanami jagung gitu ya. Sedangkan yang lainnya ternyata tidak menguntungkan untuk ditanam gitu. Ini kan sering kita hadapi, apalagi kan kita tinggal di daerah gunung ya. Mungkin ini bisa nanti kita aplikasikan. Kira-kira saya mau nanam apa di Parapat ini gitu. Mau nanam padi kah atau mau nanam jagung yang lebih menguntungkan. Jadi dengan materi ini nanti kalian bisa memberikan keputusan atau solusi untuk permasalahan orang tua kalian dalam meningkatkan perekonomian. Ibu berharap seperti itu juga bisa kita lakukan. Nah, di sini kemudian katanya tersedia hanya 1.550 jam per orang, bukunya juga terbatas, ya. Sedangkan air dan sumber daya lainnya cukup tersedia, karena kan banyak air. Diketahui katanya di situ sudah lengkap, bisa dibaca ya. Kemudian katanya di situ 1 kuintal padi diperlukan 10 jam per orang tenaga dan 1 kuintal jagung diperlukan 8 jam per orang. Kemudian dia menghasilkan 50 kuintal padi per hektar. Pendapatan petani dari 1 kuintal padi itu adalah di sini 1 kuintal padi adalah 40.000, sedangkan 1 kuintal jagung adalah 30.000. Nah, kita anggap ini ya, sebenarnya kalau harga aslinya nggak begini gitu ya, kita anggap aja misalnya. Dan dianggap bahwa semuanya habis terjual. Masalah bagi Pardo dan ayahnya adalah bagaimana produksi yang maksimumkan pendapatan total. Artinya berapa nanti tanah yang harus ditanami padi dan berapa hektar tanah yang harus ditanami jagung. Kira-kira ada yang mau komentar sebelum Ibu lanjutkan mengenai masalah kita ini? Silakan. Ada yang mau bertanya? Ada ya, saya lanjut. Di sini sama-sama kita perhatikan. Nah, ini analisisnya gitu ya. Peserta mengkaji jika hasil padi dan jagung dinyatakan per kuintal. Ya, ini tabelnya. Gitu. Jadi kita buat pemisalan. Oke. Kita misalkan nanti di sini. Ini adalah keterbatasan yang kita misalkan. Seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu kan, yang kita misalkan itu adalah apa yang diketahui di soal gitu, sebagai FK, sebagai A atau sebagai B gitu ya. Keterbatasan yang mereka hadapi. Di situ kan tadi ada per kuintal ya. 1 kuintal itu kan 100 kilogram ya. Makanya di situ dia dibuat 0,02, 0,05 dan batas sumber dayanya itu persatuan hektar. Kemudian orangnya di situ tadi udah ada 10, 8 dan jamnya ada 1.550. Kita masukkanlah apa yang dikasih tahu di soal, itu kita letakkan ke tabel ini begitu ya, untuk mempermudah kita nanti membuat analisis untuk menyusun model matematikanya. Nah, dari tabel ini anak-anak Ibu semua, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi? Saya persilakan. Bu,
Oke, baik. Silakan. Kenapa nggak pakai traktor aja, Bu, kerjainnya, Bu? Pakai traktor. Iya, Bu. Ya, pakai traktor bisa juga sih. Tapi kalau saya berpendapat, kadang traktor ini apa namanya ya? Memang efektif ya, tapi memang kan kadang itu bagi orang yang punya duit lah itu gitu ya. Kalau di lokasi kita ini sepertinya hanya masih beberapa orang yang menggunakan traktor gitu. Selebihnya masih marharuan bolon ya. Kalau di sini namanya marharuan bolon gitu ya. Jadi menurut saya marharuan bolon ini ada manfaatnya juga gitu. Yang pertama tentunya mendapat apa ya, pekerjaan lah buat orang lain, memberikan pekerjaan bagi orang lain. Kalau udah pakai mesin nanti semua, jadi banyak nanti di sini yang apa namanya nggak mendapatkan pekerjaan lagi gitu. Kemana lah dia pergi, kira-kira begitu ya. Jadi kurang apa dia apa namanya dia sosialnya lah gitu ya, sosialnya. Oke, baik, ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Nggak ada. Nah, kita lanjutkan ya. Ini tadi sudah kita susun ke dalam tabel ya. Saya rasa pendapatannya di situ kita buat dalam ribuan rupiah. Kemudian kita lanjutkan. Ini tadi apanya, keterbatasannya ya. Manpower, asumsi bahwa setiap transmigran, maksudnya transmigran ini, maaf salah ketik itu harusnya adalah patunan ayahnya ya. Kemudian di sini untuk penyelesaiannya, nah ini kita mau menyusun model matematika ya. Ini kan di pertemuan yang lalu sudah kita bahas membuat model matematika ya. Coba diingat dulu materi prasyarat untuk menentukan nilai optimum ini, itu kan menyusun model matematika dari permasalahan program linier. Sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Jadi coba diperhatikan sama-sama, di situ kan X banyak kuintal padi yang diproduksi oleh kelompok tani, Y banyak kuintal jagung yang diproduksi oleh kelompok tani gitu ya. Nah, kemudian banyak tanahnya di situ kan tadi tidak melebihi 10 hektar. Nah, kata tidak melebihi ini menurut kamu tanda apa yang kita pakai gitu? Jajanmu nggak lebih dari 10.000. Berarti kira-kira tanda apa itu? Lebih kecil kah atau lebih besar? Oke, Iko Wardi silakan. Lebih kecil, Ibu. Lebih kecil saja? Lebih kecil sama dengan, Ibu. Oke, mantap. Berarti sudah baik ini materi prasyaratnya. Coba kita teman-teman tepuk tangan dulu untuk pendapat Pak Iko. Ya, karena memang kan di sini katanya tidak lebih gitu ya. Berarti tidak boleh melebihi, maka dia lebih kecil sama dengan ya. Maksudnya nggak lebih dari situ gitu ya. Kemudian itulah semua untuk ini. Untuk kesediaan waktunya juga di situ tandanya lebih kecil sama dengan. Dan padi jagung tidak lebih dari 460 kg, sama seperti yang tadi, tandanya juga lebih kecil atau sama dengan. Nah, baik, kita lanjutkan kembali di situ. Nah, ini dia ya. Jadi materi kita ini berurutan. Kemarin Ibu sudah ada jelaskan, pertama kan persamaan linier, kemudian pertidaksamaan linier, kemudian sistem pertidaksamaan liniernya, ya, bagaimana cara menentukan DP-nya, daerah penyelesaiannya. Kemudian kemarin itu kita masuk ke menyusun model matematika. Nah, inilah yang terakhir, menentukan nilai optimum dengan metode uji titik pojok dan metode garis selidik. Tapi garis selidiknya itu minggu depan kita pelajari. Nah, ini tadi sudah kita buatkan permasalahannya ke dalam kotak. Inilah kendalanya kita rumuskan ke dalam model matematika. Perhatikan tandanya di sana ya, tandanya lebih kecil sama dengan. Kemudian karena luas lahan, banyak waktu dan banyak pupuk, nggak mungkin negatif gitu ya. Nggak mungkin kan kamu beli pupuk, beli dulu pupukmu negatif 2 gitu, nggak mungkin. Berarti utang gitu kan. Maka dia harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ini mengenai menentukan daerah penyelesaian sudah kita bahas juga di pertemuan yang ketiga. Kira-kira dari tayangan PowerPoint yang Ibu tampilkan, ada yang mau ditanggapi atau ada yang mau dipertanyakan? Saya persilakan. Saya mau bertanya, Bu. Oke, baik, silakan. Ini baiknya ditanam padi saja atau jagung saja atau dua-duanya ini, Bu? Nah,
Oke. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Itu nanti setelah tayangan ini ada kita analisis dia hasil dari apanya nih? Ini kan kita masih menentukan daerah penyelesaian gitu. Nanti kita tayangkan atau saya tayangkan saja sekarang biar sama-sama bisa kita mengamatinya. Mau bertanya saya, Bu. Oke, silakan Iko. Kendala positifnya, ini kendala non negatifnya, kenapa harus dibuat, Ibu? Nah, kendala non negatifnya kenapa harus dibuat? Karena memang kan nggak mungkin dia negatif gitu. Terus nanti kalau kita kalau dia tidak dibuat, grafiknya itu melebar dia, jadi memenuhi seluruh bidang koordinat ini gitu. Jadi nggak bisa kita istilahnya kita buat ruang lingkupnya gitu. Yang pertama tadi karena memang nggak mungkin negatif, misalnya kayak tanah gitu kan. Apa mungkin berapa hektar tanahmu dikasih opung misalnya, -2 hektar Bu gitu kan nggak mungkin. Maka dia harus positif, sama seperti pupuk dan yang lainnya gitu. Maka di sana harus kita buatkan kendala negatif. Terus nanti di bidang koordinat ini juga dia terbatas gitu ya, ada batasannya. Jadi lebih jelas dia yang mana yang mau kita fokuskan gitu. Untuk penarikan kesimpulannya juga nanti gitu ya. Baik, menanggapi pertanyaan dari Rahmat tadi, kita lanjutkan ke slide yang berikutnya di sini. Kemudian, oke. Nah ini, tadi kan berdasarkan gambar yang sudah disajikan gitu ya. Tadi kita ambil berapa kuintal padi yang harus kita 40.000 tadi ya per kuintal. Itu fungsi tujuannya. Ini sudah kita bahas juga di modul matematika kemarin, menyusun modul matematika. Berdasarkan gambar yang sudah disajikan, maka kita akan menentukan titik pojok dari daerah penyelesaian seperti yang kita perlihatkan tadi kan ini ya. Nah, ini kan ada titik pojoknya di sini, daerah penyelesaiannya ini ya. Maaf, ini dia daerah penyelesaian. Nah, ini ya kita perhatikan titik-titik pojoknya itu kan ini. Ini ya. Oke, terus yang ini. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan berada di bawah garis ya. Bawah garis mana dia? Garis yang apa? Kan ada 3 persamaan garis tadi. Ini di bawah garis yang ini 5x tambah 3y lebih kecil sama dengan 460 ya. Bisa ya dilihat ya. Jadi daerah penyelesaiannya itu di situ gitu. Berada di ruang lingkup itu sudah dikasih batasan oleh garis tersebut. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini bentar ya. Kita lanjutkan kembali. Jadi kita cari tadi titik-titik pojok yang membatasi ini tuh. Di sini. Bentar. Kemudian di sini kan ada tadi fungsi sasarannya itu adalah 40x tambah 30y. Nah, lalu kalau kita ambil titik-titik pojoknya tadi kan berarti titik yang dibatasi oleh garis 5x tambah 3y lebih kecil sama dengan 460 gitu ya. Kalau mengambil titiknya ini kan menentukan titik potong sudah kita bahas pada materi yang pertama untuk persamaan linier ya. Nah, untuk tayangan Ibu ini yang berkaitan dengan menentukan titik pojok, kira-kira ada yang mau ditanggapi atau ada yang tidak paham? Silakan. Enggak, karena diam semua, saya lanjutkan. Bertanya, Bu. Oke, silakan. Siapa ini? Oh, Hunter, silakan. Tadi kan, Bu, titik pojoknya ada 3 berarti ya, Bu? Ya, ada 3. Benar sekali. Dari ketiga
Berarti ada 5 kan Bu, tadi fungsi kendalanya kan? Ya, fungsi kendala ada 5. Kalau misalkan kena titik potong Bu, berarti itu termasuk daerah, ini kan karena 3 Bu. Kalau misalkan nanti pada daerah penyelesaiannya itu ada 4 atau 5 titik potong ikut juga, berarti ikut juga nanti diuji titiknya gitu ya Bu? Iya, benar sekali. Pintar sekali ya. Pertanyaan Oke, yang Bu. bagus. Nanti kalau dia jumpa titik potong, yaitu kita gunakan pakai apa namanya yang kemarin sudah kita bahas di sistem persamaan linier ya. Mencari titik potong kan itu bisa pakai ada yang metode eliminasi ya, ada metode substitusi gitu ya. Nah, kita cari intinya titik pojoknya semua, baru kita buatkan ke fungsi sasaran ya, fungsi sasarannya. Nah, inilah dia. Oke. Cepat kali ini mau keluar ini kayaknya. Sorry, sudah kemana dia? Nah, tunggu. Tadi sudah dapat 3 titik pojok, kita substitusikan titik pojok tersebut ke daerah penyelesaian. Nah, ini dia ya. Masukkan, disubstitusi, kalau Z-nya kalau X-nya 0, berarti 40 kali 0 gitu ya, tambah 30 kali 463. Nah, itu dihasilkan. Sehingga dari hasil ini, hasil menentukan titik menentukan nilai optimum ini bisa kita analisis gitu. Pada saat kapankah pendapatan orang tua si Pardo tadi maksimal gitu ya. Makanya saya bilang tadi kita di sini bisa mengambil kesimpulan gitu. Maka pendapatan maksimal di sini adalah ketika tanah yang tersedia hanya ditanami jagung gitu ya. Artinya padi tidak tidak membuat pendapatan itu menjadi maksimal. Ya, kemungkinan karena harganya mungkin gitu. Oke, dari sini kira-kira ada yang mau ditanyakan atau ada yang tidak paham? Kalau nggak ada, biar kita bagi ke LKPD-nya. Kita buatkan ke kelompok diskusi. Ada? Baik, ini saya tutup PowerPoint untuk ini. Kita kembali dulu, coba diperhatikan ruangan chatnya ya, dibagikan kelompoknya di ruangan chat. Jadi ini ya, dibagikan. Nah, nanti untuk LKPD-nya akan saya tampilkan LKPD-nya kembali, tapi saya berharap di sini masuk dulu ke kelompok kecil ya. Ada di situ saya buatkan ada di kolom chat, kelompok 1 meet-nya pakai apa, kelompok 2 meet-nya pakai apa, kelompok 3 juga pakai apa. Silakan diklik agar kita masuk ke kelompok kita masing-masing. Untuk ini saya pikir kita masuk ini aja lah secara acak gitu ya, Bapak Ibu. Silakan masuk. Atau begini, kita masuk dulu ke ruang lingkup yang besar tadi. Apa yang besar, masuk ke kelompok yang kecil ya. Ini nanti LKPD-nya Ibu tampilkan juga dari sini. Kalian berdasarkan kelompok itu mendiskusikan LKPD yang sudah saya kirim di Google Classroom, nanti Ibu kirimkan lewat link ya. Jadi diisi LKPD-nya. Nah, di sini juga ada yang saya buatkan dalam bentuk PDF. Nanti kira-kira kalau kalian buka LKPD-nya itu, kira-kira tampilannya adalah seperti ini. Saya tampilkan dulu LKPD-nya biar bisa kita sama-sama
melihat dan bisa nanti kalian di situ isi ya. Loading ya, kendala di jaringan ini, jadi kita tunggu aja dulu dia sambil menantikan LKPD. Jadi sudah bisa dipilih nanti ketuanya siapa yang akan mempresentasikan hasil LKPD-nya yang sudah dikerjakan ya. Kemudian nanti setelah LKPD itu kamu isi, kamu kerjakan, silakan diupload kembali ke Google Classroom atau di upload di di kolom tugasnya gitu ya. Apakah sudah kelihatan LKPD-nya yang Ibu share? Belum kelihatan, Bu. Sudah nampak LKPD-nya di layar kita masing-masing? Mana Ibu semuanya? Belum, Bu. Belum, Bu. Lagi Loading, loading, Bu. Lagi muter-muter, Bu. Ya, agak lambat ini jaringannya ini, Bang. Jadi Nah, jadi nanti di LKPD ini kan ada dua soal ya. Satu soal itu nanti dia seperti permasalahan tadi, dia ada langkah-langkah menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang kedua nanti dia soalnya soal esai, baru dikerjakan secara bersama-sama juga, didiskusikan. Belum kelihatan ya LKPD-nya. Nampil sama jaringannya. Baik, ini LKPD-nya ya, gambar kerja kita yang akan kalian kerjakan berdasarkan kelompok yang sudah Ibu share tadi lewat Google Chat, lewat chat, ya, lewat chat masuk ke kelompok masing-masing. Kemudian dikerjakan LKPD ini, nanti ketua kelompoknya itu presentasi lewat Google Meet kita, Google Meet kata yang besar tadi. Ya, jadi ini diisi. Nah, dan ya, khususnya ya. Jadi si Kesia berencana akan menjual buah mangga dan apel di Tiga Raja gitu ya. Ia akan menjual 1 kilogram mangga seharga Rp30.000 dan apel Rp45.000. Toko buahnya hanya dapat menampung mangga dan apel sebanyak 100 kilogram. Jadi si Kesia ini mau berencana mau menjual buah mangga dan apel. Sementara itu harga beli untuk 1 kilogram mangga adalah Rp20.000 ya. Coba perhatikan di sini, harga belinya Rp20.000. Dia nanti jual Rp30.000 ya. Kira-kira udah bisa ya dirancang fungsi tujuannya nanti bagaimana. Kemudian untuk harga 1 kilogram apel dibelinya Rp30.000, kemudian dijualnya Rp45.000. Modal yang tersedia hanya Rp2.400.000. Modelkanlah masalah ini ke dalam model matematika, lalu tentukan bagaimana agar Kesia dapat memperoleh keuntungan yang maksimum. Apakah dia hanya menjual mangga saja, atau hanya menjual apel saja, atau menjual kedua-duanya gitu.
dan berapa kilo yang harus dijualnya. Disesuaikan dengan kondisi keterbatasan tokonya tadi yang hanya memuat 100 kg. Jadi ini didiskusikan ya per kelompok. Ini sudah ada langkah-langkahnya Ibu buatkan, menganalisis permasalahan, misalkan X-nya apa gitu ya, Y-nya apa, kemudian daya tampungnya, ini masukkan ke dalam tabel, diisi ya. Kemudian untuk menentukan apa tadi, titik potongnya, ini juga diisi, didiskusikan, digambarkan di sini. Kemudian selanjutnya dimasukkan ke titik pojok. Nah, barulah nanti terakhir disimpulkan. Jadi pembelajaran hari ini maksudnya ini, pembelajaran yang ini ya LKPD ini ya, ini mungkin salah satu ini. Pembelajaran yang di LKPD ini apa yang bisa kita simpulkan gitu. Kira-kira Kesia jualan apa dia biar pendapatannya maksimal. Kemudian presentasikan nanti melalui media Google Meet. Kita diskusikan nanti di kelompok kelas yang besar. Kan tadi Google Meet-nya ada 5 saya kirim di kelompok kelas yang besar tadi yang sama dengan absen. Itu nanti kelompok kelas yang besar, untuk kelompok kecilnya kalian masuk ke kelompok kalian masing-masing. Nah, ini Ayah berlatih asa kemampuan. Ini nanti digambarkan saja di LKPD-nya ini ya. Gambarkan. Oke, baik. Kira-kira untuk untuk menyelesaikan LKPD ini anak-anak Ibu ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan sebelum saya tutup poin LKPD-nya? Silakan, ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan pengisian LKPD? Belum ada Bu, nanti kalau ada kami tanyakan ketika mengisi Bu. Oke, baik. Jadi kita lanjutkan ya, silakan diisi LKPD-nya. Nah, untuk pengisian LKPD ini kita pending. Ya, saya hentikan berbagi di sini. Oke, saya kirim nanti ke Google Classroom-nya. Nah, kemudian karena kita sudah hampir habis waktunya ya. Jadi untuk presentasi kita pending. Kemudian itu juga tadi kita menganalisis hasil keputusannya nanti, Kesia, dari hasil presentasi itu kira-kira apa yang mau dijual gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk kuis ya, kuis masing-masing. Tolong nanti diisi di link, saya membuat pakai Google Form ya. Google Form, saya kirimkan link Google Form-nya. Bentar, nanti kuisnya bisa diisi lewat Google Form. Ini. Baik, itu ada link Google Form untuk pengisian kuis ya. Jadi di situ Ibu ada membuat kuis 2 soal, nanti itu diisi, kemudian dikirim, diupload di Google Form itu gitu. Jadi saya memeriksanya dari situ ya, karena itu semua sama dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Kan sudah sering ini kita lakukan pada saat daring kemarin ya, pada saat COVID 2019 ke 2020 ya, 2021 itu sudah sering kita lakukan. Jadi saya pikir untuk masalah mengisi link ini kira-kira saya rasa pastikan nggak ada lagi ya untuk yang apa. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kira-kira dari semua yang sudah kita lakukan, ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang mau didiskusikan? Tidak ada? Aman? Kira-kira? Oh, silakan, Ahmad. Bu, kalau misalnya harga jagungnya turun tiba-tiba, harga padinya jadi lebih mahal, berarti fungsi sasarannya berubah juga nggak, Bu? Kalau harga jagungnya turun tiba-tiba, terus harga padinya naik. Yang naik, gimana? Iya. Ya pasti dia kan berubah fungsi sasarannya, mengikuti perubahan dari harganya gitu ya.
Makanya tadi saya bilang ini kita sesuaikan dengan permasalahannya gitu. Kita sesuaikan di masyarakat itu kira-kira apa yang lebih mahal, padi atau jagung. Kemudian kita analis kembali dengan metode menentukan nilai optimumnya tadi. Ya pasti berubah lah. Kalau berubah harganya, berubah juga nanti kesimpulannya gitu. Kita pakai menanam padi saja kah atau menanam jagung saja, gitu ya. Baik, yang lain ada lagi yang mau kita diskusikan? Nggak ada? Nah, terima kasih. Kemudian untuk materi hari ini, saya pikir sudah selesai ya. Saya minta nanti anak-anak itu semua mengisi untuk bahan refleksi pembelajaran kita ke depannya. Saya kirimkan juga linknya, diisi lewat aplikasi yang sudah sering kita gunakan. Ini ya, di situ nanti boleh menggunakan HP atau laptop ya, kayak Jamboard itu. Saya pikir boleh dimulai dari sekarang mengisinya. Jadi tadi ada berapa link yang mau kita isi? 3 ya, link absen. Ada 3 kemudian absen, link Google Quiz, kemudian link refleksi Jamboard. pakai Jamboard ya. Oke, jadi silakan diisi. Baik, demikian saja. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa kembali ya. Ini agak yang lain kita buat dulu. Kalau tadi si Agus Saleh, sekarang coba kita buat dulu Jipil. Mungkin doa. Silakan. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa, doa dimulai. Selesai. Baik Bu, saya rasa waktunya di sini, kalau di sini udah 11.56 Bu, berarti udah pas kira-kira 50 menit atau kurang. Saya kembalikan ke Ibu dosen, terima kasih. Tangan dulu. Menjadi orang yang pertama tampil. Terima kasih Bu Elim, good job. Bagaimana perasaannya Bu Elim? Alhamdulillah udah agak tenang Bu, udah bisa lah kira-kira nanti makan nasi. Tadi yang mau saya tanyakan Bu, boleh Bu saya bertanya Bu sedikit? Ya. Tadi saking semangatnya mau presentasi ini, saya lupa untuk membuat perekaman gitu. Padahal rencana saya kian mau saya rekam dia kan pakai rekam layar di laptop, biar nanti kan kalau nggak salah saya ada Bu diupload juga di di LMS itu video teaching kita gitu. Lupa pula saya tadi Bu, jadi saking semangat. Ini bagaimana nanti Bu ini untuk perekaman saya? Apakah melalui atau masih mute Bu, dosen. Masih mute Bu. Iya, sorry. Sebelum saya jawab, Bapak Ibu bisa merekam kalau tidak host. Coba periksa laptop masing-masing, bisa? Tidak, Bu. Nggak bisa, Nggak Bu. bisa, Bisa, kan? Bu. Bisa. Enggak, Bu. Pakai ini Bu, aplikasi Rekam pihak ketiga layar, mungkin. rekam Bu. layar. Rekam Rekam layar. layar, Bu. aplikasi lah. Aplikasi pihak ketiga Bu. Iya, enggak. Gini, nanti video rekaman ini kita minta sama Pak Admin, Pak Mikael. Nah, ya. Tapi nanti jadi potong. Nanti bagaimana cara potongnya dipelajari ya. Potonglah hanya bagian Ibu. Nah, gitu dia. Oh, itu yang nanti yang diupload gitu ya, Bu? Iya, itu nanti upload ke YouTube dulu, baru nanti YouTube-nya share ke LMS-nya. Karena kalau ini langsung kayaknya nanti berat sekali deh tuh, terlalu berat. Jadi linknya aja nanti dimasukkan. Dipotong berapa menit, Bu? Maksimal 50 menit. Kalau ibu-ibu apa ini tadi dia nggak sampai 50, 40 berapa tadi Bu? 40, 44 ya, 46. Ya, pas lah. Berarti itu maksimal ya Bu ya? Maksimal. Iya. Itu dia. Makasih, Bu, bantuannya, Ya, Bu. jadi tapi nggak bisa hari ini, kemungkinan besok. Karena biasanya proses merekamnya itu untuk masuk ke drive agak panjang, lama. Tapi kan hari Seninnya baru kita upload, kan masih ada waktu. Nanti masing-masing ingatkan Pak Mikael, Pak tolong rekaman hari Sabtu dikirim ke kami untuk memasukkan tugasnya, gitu ya. Sama juga yang nanti siang. Kecuali nanti kalau Bapak Ibu sendiri, kalau yang sendiri kan bisa ya. Bisa lagi. Oke, baik. Kita komentari sedikit apa yang sudah disajikan Bu Elim.
Silahkan Bapak Ibu. Ada yang mau kasih close, ada yang mau kasih saran. Nanti kalau praktek langsungnya seperti ini Bu, dari kendala-kendala yang dialami mungkin ada saran. Iya. Pak Rahmat, Pak Agus, silahkan. Siapa? Pak Rahmat duluan, silahkan. Baik, terima kasih Bu. Yang pertama saya apresiasi Ibu L, keren Bu. Karena Ibu selalu berusaha mencari solusi di tengah-tengah kendala yang terjadi. Terima kasih Pak Rahmat. Ya, karena saya juga Pak. mengalami kendala seperti ini Bu, waktu daring. Saya menemukan siswa yang usil, makanya tadi saya sedikit usil di awal. Gitu. Apa Pak Rahmat? Tapi good job, keren. Bu El selalu berusaha cari solusi. Kadang kan kita kan berusaha ingin sesuai RPP, tapi kadang kan realita di lapangan ada aja faktor-faktor X yang tidak kita ketahui, yang kita nggak kepikiran akan terjadi, tiba-tiba muncul kayak tadi kan. Ibu mau share apa tadi, kayak share screen LKPD, ada kendala, terus juga Google Meet tadi kan. Nah, kendala internet gitu. Saya yakin kalau internet lancar di sisi guru dan juga di sisi siswa, pembelajaran ini pasti luar biasa Bu, akan memberikan pengalaman yang baik untuk anak-anak. Good job Bu El, keren Bu. Terima kasih Pak Rahmat. Pengalaman juga itu Pak pada saat daring, karena nggak semua siswa kita ini terjangkau sinyal memang. 2019, 2021 itu aduh, bahkan sampai kadang 1 minggu nggak ketemu siswa. Kita kemana pergi? Oke, thank you. Pak Agus? Ya, baik, terima kasih Bu. Izin Bu El untuk menanggapi apa namanya ya, micro teaching lah ya. Ya, Ibu El ini sudah keren tampilannya tadi Bu, dan sudah menjadi penampil yang pertama, sudah menolong kita semua lah ini Bu, untuk mau berani menjadi tampil yang berikutnya. Inspirasi ya Pak. Iya. Ya, udah keren ya Bu. Namun saya di sini hanya menanggapi sedikit Bu. Tapi saya yakin kalau nanti di kelas Ibu pasti sudah melaksanakannya sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu tuangkan di RPP. Tadi karena kita kan fokusnya pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, sehingga tadi meskipun kita diberikan 50 menit waktu, seharusnya kita manage waktunya itu tertutupi ke 5 langkah itu gitu Bu. Saya yakin nanti kalau Ibu di kelas ini pasti terlaksana sesuai dengan langkah-langkah PBL. Seperti yang tadi Ibu membagikan LKPD, Ibu menyuruh siswa untuk menyajikan hasil karya, seperti yang dibilang Ibu dosen tadi, untuk menghemat waktu yang harusnya di kelas itu kan kita suruh semua kelompok itu menyajikan hasil karyanya. Tapi karena ini hanya micro teaching, jadi 1 orang saja. Tapi tadi Ibu tidak sempat menyuruh kami untuk presentasi. Kami yang sudah ingin pede menampilkan jawaban kami tidak sempat jadinya menampilkannya. Jadi ada yang terskip langkah-langkah PBL-nya. Itu aja sih Bu, keren, tapi penampilannya keren Bu. Saya yakin kalau nanti di kelas ini pasti terlaksana sesuai dengan langkah-langkah PBL. Jadi manajemen waktunya aja sih Bu ya. Seperti yang dibilang Ibu dosen tadi, kita skip aja supaya cukup waktunya 50 menit bisa menutupi semua langkah kegiatan di RPP. Iya, itu saja sih Bu. Terima kasih Bu, saya kembalikan ke Ibu dosen. Ya, terima kasih Pak Agus. Terakhir Pak Hunter. Ya, terima kasih Bu. Saya sangat mengapresiasi Bu El juga. Sungguh menjadi penampil pertama itu tidak mudah kan Bu. Yang mau saya sampaikan Bu, bukan mau komentar atau apa, cuman sebagai masukan aja. Yang Ibu tampilkan tadi itu Canva secara online gitu ya Bu? Iya Pak. Karena kalau kayak gitu kan Bu, biasanya itu berat untuk ditampilkan di Zoom langsung gitu, karena kan kita online, terus yang Ibu tampilkan pun kan online gitu. Saran aja sih Bu, gimana kalau dikonversi aja ke PowerPoint gitu, biar lebih cepat loadingnya, karena kalau kayak gitu tadi itu pasti lama gitu. Terus tampilannya juga di Canva tadi kan bisa mengalihkan perhatian siswa juga, karena banyak tampilan-tampilan karikatur atau bagaimana kan gitu di situ, gitu sih Bu. Terus kemudian terkait apanya tadi, masalah yang kontekstual tadi, saya agak juga dengan pertanyaan Pak Arhamat tadi kan Bu, yang dibilang jadi kalau jagungnya apa tadi, karena kan kalau dalam kehidupan kita pun kan nggak akan mungkin jagung lebih mahal daripada padi.
beras kan gitu. Jadi maksudnya lebih apa lagi sih Bu masalahnya gimana kalau misalkan cabai dan bawang gitu. Kan banyak benda lagi. Kalau itu dibandingkan kan udah pasti nggak masuk akal gitu kan. Karena padi udah otomatis pasti lebih mahal daripada jagung gitu. Itu sih Bu masukan. Kalau tadi apanya semuanya ya saya yakin prosesnya itu pasti kalau di kelas pasti mantep kali Bu. Saja Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Hunter, masukan yang bagus ya untuk kampanye. Boleh dicoba nanti Bu El. Jagung dengan beras. Tapi tadi hasilnya lebih bagus dengan jagung ya Bu? Karena fungsi sasarannya, Bu. Lebih mahal jagungnya Bu pada saat itu Bu. Pada saat itu. Iya ya, oke. Tapi bisa juga jadi pertimbangan nanti ya. Nah, oke. Saya mau coba komentari Bu El. Ya, terima kasih. Saya apresiasi apa yang sudah Ibu tampilkan. Sudah berusaha keras dengan segala kendala-kendalanya, tapi Ibu nggak pantang mundur, tetap semangat ya. Nah, ini saya ada beberapa catatan. Tadi Ibu mulai 11.10, di 11.25 baru masuk ke inti. Artinya Ibu 15 menit untuk pembukaan. Kalau kelas realnya, it's okay, 15 menit pembukaan. Tapi ini kan nggak kelas real. Jadi artinya 5 menit aja cukup. Jadi biar nggak berlama-lama di sana. 5 menit pembuka, 5 menit penutup, 40 menit intinya. Nah, kira-kira seperti itu dia. Jadi semua dari selamat pagi anak-anak, kita mulai pembelajaran sampai ditutup lagi, selamat pagi sampai ketemu minggu depan. Itulah 50 menit. Nah, gitu bahasa apanya ya. Bahasa kasarnya lah istilahnya. Nah, itu yang pertama. Lalu di inti itu juga Ibu terlalu panjang. Di 11.25 tadi baru masuk ke 11.42. Artinya PPT itu nggak harus semua kita tayangkan untuk peer teaching ini. Nah, kita percepat aja. Kalaupun Ibu mau tampilkan, nggak usah sampai detail sekali gitu ya. Nah, namanya kan kita ini masih praktek. Kira-kira nanti seperti inilah konsepnya. Bukan sampai harus mengerti sekali teman-teman ya. Tidak. Hanya konsep perjalanan pembelajaran itu yang mau kita tunjukkan. Nah, itu di sana dia. Ini itu juga untuk yang lain yang akan tampil berikutnya ya. Oke. Nah, tadi menanggapi juga di semua langkah itu kan harus muncul. Tadi presentnya nggak ada. Jadi present, kuis tidak ada. Bahkan menyimpulkan pun tadi tidak ada. Jadi itu hilang. Karena apa? Terlalu lama di awal sampai di inti. Nah, untuk LKPD, kalaulah kita ini berbasis online, tak perlu kita tampilkan di sini. Kan ada linknya kan? Linknya itu yang kita kasih. Nah, pertanyaan saya, kita bisa buat grup. Jadi jangan lagi kita pakai Zoom, tapi grupnya di Google Meet. No. Jadi artinya begini Bapak Ibu, nanti ketika PPL, kalau daring kami masuk di dalam. Jadi kalau ada lagi kelas kita pakai Zoom, pakai Google Meet-nya lagi kan agak repot. Jadi pakai 2 aplikasi kita istilahnya. Gitu ya kira-kira Bu Ellen tadi ya? Ya kan? Tapi silakan apa? Mohon izin menanggapi Bu, kan kami ada akun belajar ID itu kan Bu. Di akun belajar ID itu dia sudah ada aplikasi Classroom itu sudah ada disediakan Google Meet-nya gitu Bu. Apakah kita harus beralih ke aplikasi Zoom lagi gitu Bu? Nah, sekarang begini. Kalau untuk PPL nanti gimana ya? Linknya dari mungkin bisa ya. Nanti kita pertegas lagi lah ya. Nanti saya coba tanya panitia. Saya lupa. Kalau PPL-nya nanti, kalau memang link videonya dari Bapak Ibu, berarti nanti Bapak Ibu yang share ke kami. Untuk kami upload ke LMS. Karena kami juga wajib upload video ini. Kan gitu kan? Berarti Bapak Ibu bisa gunakan yang tadi, yang Ibu sebutkan tadi. Tapi kalau memang harus tetap dari panitia, nanti kita coba tanya Pak Mikael, kan bisa dibagi kelas. Cara bagi kelasnya bagaimana? Ini dari tadi saya perhatikan nggak ada. Apakah dihapus atau bagaimana? Nanti kita coba tanyakan lagi. Jadi artinya ketika Bapak Ibu realnya nanti, ketika bentuk kelompok, ya memang bentuk kelompok apanya? Secara daring. Pernah kan? Pernah lihat kan secara daring bentuk kelompoknya. Jadi nanti kami yang keliling, dosen guru pamongnya keliling. Nanti diam-diam kami masuk ke kelompok 1, diam-diam nanti kami masuk ke kelompok 2. Kami mau lihat mereka kerjanya bagaimana. Bapak Ibu pun begitu. Jadi cara memonitor kelompok kerja, kalau realnya kan kita jalan dari meja 1, meja 2, meja 3 kan gitu. Nah ini enggak, kita jalan dari grup-grup yang kita buat di situ.
di Zoom kita itu. Gitu dia. Jadi jangan sampai gunakan 2 aplikasi. Oke, Ibu? Bisa ya? Karena kalau 2 aplikasi nanti nggak terekod dia. Yang kita rekod di Zoom-nya, gamenya gimana? Nggak terekod masalah mereka ini. Yang apa tadi yang saya bilang? Yang mereka diskusi. Di situ dia kendalanya. Oke? Nah, nanti itu masalah teknis lah itu ya. Nanti kita boleh tanyakan admin. Kita minta bantuan ke admin. Oke, itu untuk masalah LKPD. Present, iya. Nah, yang terakhir. Pertanyaan Pak Rahmat tadi menarik. Pertanyaannya sudah menarik, artinya ini bisa kita bilang, ini kan siswa yang pinter lain yang bertanya ini kan kira-kira gitu kan, karena pertanyaannya gimana kalau harganya terbalik, Bu? Kan sampai gitu. Nah, jadi analisisnya tinggi. Nah, yang kekurangannya di sana tadi, yang pertama Ibu langsung jawab. Kalau ada pertanyaan seperti itu, Bu, ajak teman-temannya itu menganalisis juga. Oh iya, bagus nih. Nah, satu lagi Ibu tadi tidak beri penghargaan. Sebenarnya anak yang seperti itu wajib kita beri penghargaan. Wah, keren ini ya, bisa berpikir sampai di sana ya. Kasih tepuk tangan dulu ini sama Rahmat ini ya. Jadi penghargaan kepada siswa masih kurang kan gitu. Lewat pertanyaan yang diberikan itu juga kan bisa kita kasih applause ya. Nah, jadi berikutnya jangan langsung dijawab, ajak teman-temannya berpikir juga. Nah, gimana kira-kira menurut kalian kalau terbalik harganya, apa yang terjadi atau bagaimana solusinya? Nah, pancing 1-2 orang untuk memberi jawaban. Baru akhirnya Ibu kasih jawabannya. Kan guru kan nggak boleh langsung kasih materi, kan tetap harus hots-nya. Kan Pak Rahmat tadi sudah mencoba untuk berpikir hots. Nah, Ibu tinggal mengembangkan bagaimana supaya yang lain juga ikut hots. Di situ aja ya tambahannya ya. Jadi ketika ada yang bertanya jangan langsung, tapi pancing, gali lagi, gali. Oke, next. Tapi keseluruhannya sudah oke. Kalaupun tadi ada kesalahan-kesalahan teknis nggak apa-apa, biasa itu. Namanya perdana. Nah, kan? Oke, terima kasih Ibu Elim. Ya, Bapak Guru Pamong, Ibu Guru Pamong, ada yang mau kasih komentar, ada yang memperhatikan? Bu Sepri, Pak Yusnar, masihkah ada? Oke.